Shalom yang di rumah. Ya, bersyukur kita ada di tempat ini hari Minggu lagi. Saya tuh kayak berasa cepet ya. Udah kemarin baru hari Minggu lagi ya. Haleluya. Setiap hari Tuhan jadikan buat kita semua dan selalu ada hal yang baik karena kasih dan rahmat Tuhan baru tiap pagi. Tiap hari baru. Besok lagi baru lagi. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal, segala hal, semua hal yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau lakukan buat kami, demi diri kami Tuhan, demi keselamatan kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan jiwa kami. Kau mengasihi kami, Kau peduli terhadap kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami yang di rumah, yang di tempat ini, kami mau menyatukan hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami mau menuju kepada satu kebenaran yang kami mau pegang Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Yesus Kristus tetap sama. Ya Bapa yang penuh kasih, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kasih dan cintanya dari hidup kami. Makasih Tuhan sudah memberikan bagian yang terbaik dari diri-Mu buat kami. Buat keluarga kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang belum mengenal Engkau. Syukur Tuhan. Dan hari ini, satu hari lagi kami dikasih kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, menyembah Tuhan. Allah yang kuat, Allah yang tertinggi, Tuhan yang perkasa, yang ajaib. Makasih untuk hal-hal kecil yang Tuhan sudah luputkan, supaya kami selamat hari demi hari kami dalam melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk setiap hari mengerti kehendak-Mu, melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadilah seturut kehendak Tuhan di dalam hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus kami menolak setiap hal yang bukan berasal dari-Mu Tuhan. Kami membuka tangan kami, telinga kami, mata kami, hati kami untuk menerima kebaikan Tuhan siapkan buat kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, ada satu hal yang saya ingin bagikan. Berapa banyak di antara kita yang tahu tentang fenomena Ghazali? Ada? Kalau nggak ada nanti bisa browsing. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton sebuah video itu Ghazali. Ghazali itu dia upload fotonya, judulnya Ghazali setiap hari, dan kemudian dia bisa meraup banyak M dari situ. Dan di satu channel yang saya nonton itu mengatakan bahwa apa sih ini? Itu juntrungannya dari mana gitu kan? Nah, ada seseorang yang menjelaskan bahwa kalau pakai logika kita itu nggak masuk akal, tapi kalau pakai, dia menyebutkan logika kolektor. Logika kolektor itu maksudnya foto ataupun video atau apapun itu. Jadi dengan sebuah aplikasi marketplace itu jadi ada sebuah bukti seperti sertifikat ataupun bukti yang menyatakan kalau foto ini seluruh dunia cuman punya saya. Meskipun tuh beredar di manapun, semua orang boleh pakai. Dan ada yang video yang melotot-melotot itu ya. Nah, hal ini saya jadi mikir, apa sih ini? Masa bisa? Tapi kan gak adil. Dia sudah bisa dipakai oleh semua orang bisa screenshot, bisa forward, bisa ini. Tapi bukti otentik yang menyatakan kalau itu punya dia. Itu yang membuat, kalau saya ya, seluruh dunia cuma punya saya. Misalnya baju atau seluruh dunia cuma satu yang punya saya. Dan itu seperti sebuah hal yang sangat bergengsi, sebuah hal yang sangat membuat percaya diri. Nggak ada orang lain yang punya, dan itu membuat saya berpikir, saya, Bapak Ibu semua, dan semua ciptaan Tuhan adalah miliknya. Kita semua hanya ada satu di dunia di hadapan Dia, dan itu otentik. Saya mengingat satu ayat di dalam Roma 8 ayat 35. Dalam terjemahan saya mengambil dari terjemahan Passion Translation, Roma 8, 35, 37, boleh ditayangin?
Roma 8 ayat 35-37. Kalau dalam bahasa Passion Translation-nya mengatakan bahwa siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus? Benar-benar tidak ada. Karena tidak ada apapun di alam semesta ini yang memiliki kekuatan untuk mengurangi cinta Tuhan terhadap kita. Kesulitan, tekanan, masalah. Bagaimana dengan penganiayaan, perampasan, bahaya, ancaman, pembunuhan. Itu semua tidak berdaya untuk menghalangi cinta yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Yesus buat kita. Tutup mata sama-sama dan renungkan ini, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mengasihi saya, mencintai saya. Bahkan anaknya sendiri dia kasih buat kita. Saya mengucap syukur Tuhan. Dan di bagian terakhir mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Dia yang mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau agung. Engkau perkasa dan Engkau kuat. Dan dari semuanya ini Tuhan, biar kami memikirkan tidak ada satu hal pun yang baik yang Engkau tahan dari kami. Entah itu kesembuhan, jawaban doa, tidak mungkin Engkau menahannya. Ketika kami berdoa, meminta dan berseru, maka jawaban itu telah Engkau sediakan buat kami. Buka mata rohani kami Tuhan untuk melihatnya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Memuji Tuhan, menyatakan bahwa langit dan bumi memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi, mencintai kita semua. Ciptakan semuanya, kagum menyamar.
bersukacitalah karena apa yang sudah Tuhan buat kepada kita. Untuk mata sama-sama kita berikan pujian dari hati. Mulut kita menyembah, nyatakan Tuhan Kau besar. Tuhan yang besar itu mengasihi saya. Haleluya dan amin. Cinta dan kasih-Nya tidak pernah terkurangi. hari
takhta di atas pujian kami Tuhan. Kami bersyukur kami tidak menyangkal tentang korban-Mu yang luar biasa. Yang menjadikan kami berubah, memberikan kami pengharapan dan kepastian. Memberikan kami kelepasan, pengampunan, dan semua janji-janji yang berharga bagi kami. Tuhan, berbicara kepada kami, ajari kami Tuhan, sembuhkan kami, ubahkan kami, pulihkan keadaan kami dan berkati kami. Kami siap mendengar dan melakukannya. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team yang telah melayani kita semua. Luar biasa. Saya mau berbagi tentang sebuah pesan yang sangat penting sekali. Saudara, seperti biasanya yang selalu saya lakukan, biasanya kalau hari Minggu saya tidak pergi di luar kota, maka saya akan pergi ke Menara Doa, dan pada hari Minggu saya sudah menemukan apa yang akan saya khotbahkan di minggu berikutnya. Bahkan saya sudah membuat materi komselnya pada hari Minggu juga. Tetapi minggu yang kemarin itu saya cukup lelah sehingga saya di hari Senin memang sengaja untuk bangun lebih siang lalu saya pergi ke Menara. Dan saya mengajukan pertanyaan yang sama. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa pesan-Mu untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan di hari Minggu berikutnya? Dan saudara-saudara, saya mendengar sebuah suara yang saya tidak tahu apakah di sini, apakah di sini, apakah di sekitar saya, tetapi saya mendengar suara itu sangat jelas mengatakan, bersiaplah untuk goncangan yang akan datang. Saudara tahu dalam 30 menit saja saya menulisnya selesai. Materi komselnya sudah jadi. Tetapi pada hari Selasa, hari Rabu saya berusaha untuk mengubah pesan ini. Saudara-saudara, pasti saudara setuju kalau saudara orang-orang mengatakan Bu Sarah kalau khotbah keras sekali. Sebetulnya saya tidak mau ya, saya ingin mengkhotbahkan hal-hal yang lebih lembut ya saudaraku. Dan saya sudah menggantinya, saya menemukan satu tema yang menarik dan saya menulisnya dapat separuh. Tetapi kemudian pikiran dan hati saya kembali kepada topik yang awal tentang tema ini. Ya, dan kemudian saya menyelesaikannya dan saya tahu bahwa saya harus memberitakan kebenaran yang saya yakin berasal dari Tuhan. Karena saudara, bahwa satu hari saya harus mempertanggungjawabkan semua yang saya ajarkan, yang saya khotbahkan, yang saya masukkan di YouTube saya, yang saya tulis di buku saya akan bertanggung jawab kepada Tuhan Juru Selamat saya. Semua khotbah-khotbah orang di YouTube yang dipakai buat berantem, buat naikin kontennya, satu hari harus dipertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus, firman yang hidup. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saya tidak mendapatkan keyakinan yang kuat di dalam hati saya, tidak akan saya sampaikan. Dan akhirnya saya menyampaikan bagian firman Tuhan. Hari ini amat sangat penting dan setiap hari itu menjadi sangat penting. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 28, begini firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ya, karena saya tidak kembali di ayat ini, saudara hafal ayat ini ya. Dan beribadah kepada Allah menurut caranya yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi ada 4 poin sangat penting. Yang pertama adalah bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu artinya ada kerajaan yang tergoncangkan. Dan kerajaan dunia ini kerajaan yang
tergoncangkan. Kita menerima kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Dan nanti saudara akan masuk kerajaan 1000 tahun tidak bisa digoncangkan. Selamat untuk saudara. 1000 tahun memerintah di kerajaan surga. Sudah siap? Mungkin jadi Pak RT, Pak Lurah, Bu Lurah, Bu RT ya. Di kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara latihan dari sekarang ya. Sebab kalau kagak bisa ngapa-ngapain masa dikasih kepercayaan ya untuk memerintah bersama dengan Kristus. Oke. Nah. Saudara, kita lihat ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, ya, harus terjadi. Jadi nggak bisa tawar-menawar Pak, ya, harus terjadi kata Tuhan. Tapi jangan kamu gelisah, ya. Terus, tetapi itu belum kesudahannya. Bilang belum kesudahannya. Belum. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Kalau saudara nonton film, apalagi film-film spy, yang seru-seru itu, kalau makin seru itu biasanya mau selesai. Betul ya? Kalau nonton sinetron atau layangan putus, makin mau selesai makin, aduh piye ya. Jadi kalau permulaan penderitaan itu disebutkan perang, gempa di berbagai tempat, kelaparan, itu permulaannya Pak. Kalau pertengahannya kira-kira gimana? Kalau klimaksnya seperti apa? Menjelang zaman baru. Artinya bahwa zaman yang lama akan berlalu, kita akan memasuki zaman yang baru. Siap ya? Nah, nanti saya sudah punya banyak bukti untuk saudara. Tentang ilmuwan dengan keyakinan tentang hari kiamat. Ilmuwan tidak mesti Kristen. Yang memprediksikan mungkin sekitar tahun 2050 dunia ini ekosistemnya sudah tidak layak huni. Jadi sekitar 30 tahun lagi semoga saudara masih hidup. Saudara berumur 20 tahun, saya kira sangat mungkin engkau masih hidup di tahun 50. Tapi mungkin saja Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan sebelum tahun 50. Kalau saya bisa hidup sampai di 2050, itu berarti mungkin usia saya mendekati 90, terlalu tua. Saya tidak menyukai gagasan tentang seorang tua yang berjalan menyeret kakinya, yang tidak mendengar dengan baik, melihat dengan baik. Oh please ya. Kalau saya berumur lanjut saya pengennya seperti sekarang segernya. Tapi kalau yang saya gambarkan tadi, enggak, saya enggak mau ya, tidak tertarik. Bahwa goncangan, kalau saudara baca konteks ini, saudara tahu Yesus bicara tentang apa ini? Yesus sedang bicara tentang akhir zaman untuk menjawab pertanyaan murid-murid yang nanyanya gini. Guru, kapankah itu terjadi dan apakah tanda kesudahan dunia? Waktu mereka cerita awalnya Yesus bicara tentang bait Allah akan diruntuhkan. Tapi mereka bertanya sudah melampaui tentang bait Allah diruntuhkan. Mereka tanya apa tandanya dunia ini akan berakhir. Ya, jadi tentang akhir zaman.
Jadi ayat ini bicara tentang akhir zaman sebetulnya, ya, tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antara semua tanda ini ada satu yang disebutkan Alkitab, kita harus membacanya. Tentang salah satu tanda terakhir tentang akhir zaman yang dibahas Alkitab secara panjang lebar adalah munculnya satu pemerintahan global dipimpin seorang tiran yang dikuasai iblis yang dikenal dengan sebutan antikristus atau binatang. Itu juga salah satu tanda loh. Dia akan muncul kapan saya tidak tahu. Apakah dia sudah lahir? Mungkin saja sudah lahir. Berapa umurnya saya tidak tahu. Tapi sebuah sistem sudah dibangun. Panggung sudah disediakan. One world system. Sebuah sistem satu dunia, satu sistem. Mau bukti? PBB adalah Badan Keamanan Dunia. Keputusan mereka atas dunia ini itu menentukan nasib bangsa-bangsa di seluruh dunia. Apalagi WHO, Lembaga Kesehatan Dunia. Kalau dia mengatakan satu penyakit adalah pandemi, ya semua bangsa bilang ya pandemi. Kalau dia mengatakan endemi, ya semua akan berkesimpulan endemi. Sebuah sistem saja. Dan sistem ini akan dipakai, ya dipakai. Saya harus luruskan bahwa saudara menerima vaksin, saudara belum menjadi antikris. Ya, jadi itu keliru. Terima vaksin sama dengan terima antikris. Enggak, keliru. Bilang sebelahnya, kamu keliru. Bilang, keliru. Sebab tidak mungkin saudara dan saya menjadi pengikut setan tanpa persetujuan kita dengan sadar. Oke? Jadi sampai saudara berkomitmen kepada antikris, saudara dapat tandanya. Ya, ada komitmen. Tapi yang saya maksudkan adalah sistemnya. Sebuah sistem untuk satu dunia. Dunia menjadi sangat kecil sekali, terkoneksi. Apalagi kalau saudara ya sudah banyak orang, ya cukup banyak orang sudah menanam chip di dalam tubuhnya, terutama di beberapa negara Eropa di mana orang pergi ke sana kemari tidak perlu membawa ATM, ribet, dompetnya gede. Sekarang enggak, sudah ditaruh di sini ya, tinggal hadap madap mesinnya aja, ATM-nya udah keluar ya, semua yang saudara butuhkan. Dunia nampaknya semakin kecil. Nah, jadi saya ingin kita bersiap-siap. Ada seorang ahli sejarah dari Inggris, ya, dia sudah meninggal tahun 75. Tapi statementnya ini masih diingat, ahli sejarah. Ia pernah berkata seperti ini. Dunia ini sedang dipersiapkan untuk menerima dan mengakui seseorang yang memimpin secara global. Dunia sudah siap sejak tahun-tahun itu. Dia mengatakan ini, bangsa-bangsa telah siap memberikan kerajaan-kerajaan dunia dan isinya pada orang yang mampu menyediakan solusi bagi permasalahan yang ada. Mau atau tidak mau, dunia sudah siap. Suka atau tidak suka, dunia sudah siap menerima orang ini, yaitu antikris, ya. Seorang pria bernama Henry Spaak adalah seorang politikus dari Belgia, pernah menjadi menteri luar negeri Belgia, pernah juga menjadi yaitu perdana menteri Belgia, dan dia pernah mengatakan ini, ya, kami tidak membutuhkan tambahan komite. Saya lupa mengatakan bahwa dia juga adalah seorang yang sangat getol mengkampanyekan Uni Eropa yang sudah terjadi seperti ini, ya. Eropa dalam satu kesatuan, punya mata uang sendiri. Sudah terlalu banyak komite, yang kami inginkan adalah seseorang yang mampu memperoleh persetujuan semua orang dan mampu membawa kita keluar dari kekacauan ekonomi yang sedang terjadi. Munculkan dia, terserah apakah dia Tuhan ataukah dia iblis, kami siap menerimanya dan mematuhinya.
Kira-kira begitu gambaran dunianya. Sudah pusing memikirkan kondisi ekonomi dan siapapun dia. Apakah dia setan, apakah dia antikris, apakah dia itu Tuhan, kami sudah siap menerima dia. Dan ini adalah fakta-fakta yang saya googling. Temuan-temuan para ahli. Kalau saudara masih mau hidup sampai 2050, bersiaplah. Cepat-cepat pesan tempat di Mars atau di Jupiter, Saturnus atau apa yang lain. Karena di 2050 bumi ini ekosistemnya sudah rusak dan tidak layak huni. Yang masih kecil-kecil, Sheila, sekarang kerja keras supaya bisa beli tanah di bulan. Ya, harus pindah karena tidak akan cocok lagi untuk dihuni oleh manusia. Ya, mari kita berpikir bersama-sama. Saya tunjukkan bukti para ahli mengatakan bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Karena apa? Yang pertama adalah karena persoalan pemanasan global. Gambar-gambar yang ditayangkan, ditangkap oleh satelit di kutub menunjukkan bahwa gunung-gunung es raksasa itu mencair dengan kecepatan yang mengagumkan. Sekarang ini pada saat saya bicara ini, saudara bisa cek bahwa permukaan laut telah naik 17 cm lebih tinggi. Dan itu mengancam wilayah berpantai di seluruh dunia termasuk kampung halaman saya. Jadi setiap hari saya pasti berdoa, keluarga saya masih banyak di sana. Keponakan saya sini rumah, di situ pantai, di jalan lewat itu. Dan itu sangat berbahaya. Akan merusak ekosistem dan terjadi perubahan iklim. Menyebabkan musim panas kepanasan, musim dingin yang sangat menggigit, merusak ekosistem, merusak pertanian, dan mengancam terjadinya kelaparan. Cocok dengan yang Yesus katakan. Apalagi? Bencana meteor. Pernah ada kejadian 2013, sebuah meteor jatuhnya di Rusia. Itu cuma sepotong saja, dianggap potongan tidak besar. Tapi beratnya 10.000 ton. Dimuatin truk lebih dari 1.000 truk. Muatin pecahan. 1.200 orang mengalami luka-luka. Dan 4.000 rumah pecah jendela pintu kacanya. Hanya itu. Dan menurut ramalan para ahli akan ada bencana meteor yang menyebabkan bumi jadi rusak dan binasa. Saya enggak nakutin saudara, saya pun enggak takut. Siapa takut? Saya emang enggak takut. Dan tidak menakut-nakuti saudara, tapi saya ingin saudara bersiap-siap. Ya. Sedikit pun saya tidak ada rasa takut karena saya tahu caranya. Wabah penyakit. Kemarin apa doa saudara? Berdoa supaya COVID cepat berlalu dan kita kembali pulih seperti sedia kala. Please, sedia kala macam apa? Habis COVID-19, Delta, Omikron, popcorn, dan apa semua itu. Keadaan sudah berubah Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara segera move on. Katakan move on. Jangan mimpi kembali ke masa silam. Cara orang hidup sudah berubah. Cara kerja sudah berubah saudaraku. Sudah berubah. Mbak Priska mengatakan pria tadi namanya Gozali. Foto selfie-nya laku 15 miliar. Ibu perlu kerja berapa tahun untuk bisa kumpul 15 miliar, Bu? Dia cuman sekian, apa ada 1 menit foto itu. Dan dapat 15. Semua sudah berubah. Kau harus move on.
Perubahan sudah terjadi, engkau masih sama, caramu masih sama, gayamu masih sama, hubunganmu dengan Tuhan tidak berkembang, cuman ada status tanpa rasa. Ketinggalan. Ketinggalan, bro. Begini ya, saya cuma pengen semua kita tahu caranya menangani situasi kita masing-masing ya. Bayangkan kalau 1.000 orang semuanya mengalami masalah, siapa yang akan nolong siapa, Pak? 2 orang meninggal dalam 1 hari aja loh sekarang loh. Ribet, kenapa? Yang namanya Biston itu gak habis-habis. 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 3 tahun, 1.000 tahun ada. Jadi yang ini ngurusin belum tekan 1.000 harinya, ini susul terus saudara ya, acaranya seperti. Kalau semua orang mengalami itu gimana ngurusnya? Saya ingin kita lihat statement dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Ya. Bill Gates orangnya berbeda dengan orang biasa. 2015 dia sudah meramalkan tentang akan ada pandemi itu. Dan Ibu Siti mengatakan hal itu. Saya mengatakan hal-hal faktual, real, gak mengada-ada. Tujuan saya adalah gereja dan orang percaya harus siap menghadapi perubahan-perubahan. Cara kita bekerja juga akan berbeda. Ya, sekarang toko tidak selalu yang kelihatan mata. Semua orang bisa mempunyai toko, old shop. Semua bisa, usia tidak lagi bisa menjadi ukuran. Mau setua saya jadi YouTuber juga bisa saudara. Gak perlu melihat usia, saudara melamar di toko-toko atau ya di tempat pekerjaan konvensional, saudara mungkin umurnya berapa? Sekarang saudara bikin sendiri perusahaan saudara yang tidak peduli berapa umur saudara. Asalkan saudara mau bergerak. Wabah penyakit, perang virus. Saudara dengar tadi bahwa perang virus itu lebih murah. Artinya bikin virus harganya lebih murah daripada beli alusista. Ya, beli peralatan perang yang mahal-mahal. Ya. Lagi pula dampaknya kalau perang virus yang mati orang sedangkan alam kekayaannya masih utuh. Jadi ada yang rakus yang berusaha untuk meniadakan yang lain lalu tinggal yang lebih murah dan dampaknya luar biasa kalau perang virus. Saudara googling, saudara tahu ada kurang lebih 16 negara yang hari ini mempunyai senjata kimia. Dan itu yang paling ditakuti saudara. Kalau dalam keadaan terdesak, senjata kimia ini dipakai, habislah dunia ini dalam sekejap. Dan saudara tahu pemimpin-pemimpin dunia yang tamak dan arogan sangat mungkin terjadi perang dunia ketiga. Pasti ini bisa terjadi perang nuklir. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi ya senjata biologis? Ya, saya minta kita setel satu video yang di awal. Kalau saudara berada di perahu itu, menurut saudara caranya bagaimana supaya enggak jatuh? Apa yang penting? Apa? Apa Bu? Ya. Keseimbangan. Ya. Ada orang yang bisa berdiri tetap, tapi ada orang yang punya strategi, skill. Ya, jadi dia bisa. Dunia ini sedang bergoyang. Kalau saudara enggak ngerti strateginya, sudah bisa jatuh. Tapi kalau saudara ngerti bagaimana saudara menjaga keseimbangan, strateginya kita mainkan. Saudara bisa mainkan, oke? Do you understand? Tapi kalau enggak bisa mainkan, saudara jatuh. Salah satu strategi yang saya ajarkan kepada saudara kemarin adalah puasa. Katakan puasa. Saya kemarin cerita tentang pasien saya yang hutang di rentenir, hutangnya 100 juta, yang cair 75 juta. Tapi setelah dari 2019, ini 2021 kemarin akhir,
sudah menjadi 300-an juta. Saudara, kalau engkau rentenir bertobat. 75 juta dalam 2 tahun jadi 300 juta. Orang ini tidak ada di rumahnya hari ini. Sehari buat 2 kali, 3 kali mesti telepon saya. Dia tinggal nggak tahu di mana. Dan setiap waktu saya ketemu dia pas Natal di Prambanan, saya bilang, Pak, Bapak puasa 40 hari. Urung ngerti soal puasa, Pak. Lalu dia puasa. Kira-kira dari 26 sampai hari ini, ya mungkin dia dapat sekitar 2 mingguan ada ya. Setiap hari kami berdoa untuk pencairan dana ganti rugi. Karena dia adalah seorang dulu pengusaha properti. Ya. Tapi entah bagaimana saya juga nggak tanya semua. Tapi dia sedang menunggu dana ganti rugi. Dijanjikan Senin jadi Rabu, Rabu jadi Senin, Senin jadi Kamis, terus muter terus sampai frustrasi luar biasa. Saya bilangin puasa Bapak, Bapak ini puasa 2 minggu. Kemarin dia telepon saya, sangat ajaib. Adiknya yang di Riau mau membayar hutangnya yang hampir 300 juta. Zaman sekarang mana ada duit punya saudara? Kagak ada. Betul enggak? Sedulur ya sedulurnya duit rande. Sedulur, duit tuh gak punya saudara men. Gak ada. Laras nggak? Iya. Jadi bilang akhir tahun ini, akhir bulan ini, saudaranya akan datang dari Riau dan beresin hutangnya. Saudara bisa bayangkan? Dia bilang baru 2 minggu saya puasa. Saya katakan mujizat kuasa dari puasa itu adalah mujizat. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara hari-hari ini? Salah satu strategi yang baik adalah doa dan puasa. Jaga hidup saudara tetap dalam doa dan puasa. Oke? Amin? Amin. Ya. Yang punya hutang, puasa. Kalau mati kagak bayar hutang. Langgeh no, wis mati sopo sing arep nagih. Puasa. Saudara tetap simpan ayat tadi ya, yang di awal. Karena saya tidak kembali di sana. Pasal 12 tadi Ibrani ya. Saudara harus punya strategi. Saudara harus bisa mengendalikan keadaan. Saudara harus cukup kuat, jejak Pak. Biar masalah kayak apa saudara harus bisa jejak. Ya. Erupsi vulkanik. Dan ini memang salah satu tanda akhir zaman. Kemarin hari Jumat terjadi gempa di Selat Sunda. Di beberapa kecamatan arah ke barat sana ya. Banyak terjadi kerusakan yang parah dengan rumah-rumah penduduk. Namun BMKG memberikan peringatan. Sudah baca belum? Bahwa gempa di Selat Sunda itu bukan apa-apa dibandingkan dengan yang akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Yang menyedihkan adalah tidak tahu kapan. Megatrust 8,7 skala Richter akan terjadi. Saudara punya anak-anak di Jakarta, kasih tahu, banyak berdoa. Dan itu akan memicu tsunami 20 meter di selatan Jawa. Dan prediksi BMKG dalam 3 jam air bisa sampai di Istana Negara. Kalau nggak ada penting-penting amat nggak usah piknik di sana. Kita nggak tahu kapan. Bukan omong kosong saya ya. Ini benar-benar adalah perhitungan dari BMKG. Dan itu bisa terjadi. Baru semalam saya baca pagi-pagi. Saya buka Google. Gempa dan tsunami terjadi di
Mana itu? Tonga. Tonga itu adalah suatu wilayah kerajaan yang berdiri di atas 177 pulau, kepulauan, dipicu oleh gempa bawah laut Gunung Hungal Tonga. Tsunami, saudara. Gempa akan terjadi di berbagai tempat. Dan salah satu yang diramalkan para ahli, bumi ini akan hancur karena erupsi vulkanik. Dan di Indonesia, ini catatan dari BMKG, 2021 bulan Januari saja terjadi 464 kali gempa di bulan Januari 2021. 5 skala Richter ke bawah itu cukup banyak dan kadang-kadang kita nggak tahu, tapi mereka punya rekamannya. 27 adalah yang di atas 5 skala Richter. Itu sedang terjadi. Ya. Kita lewati ini, lalu kita ingat apa yang dikatakan Alkitab. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Dan beribadah, katakan dan beribadah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara siapa? Cara saya? Caranya GSJA Filipi ya gini, bukan. Bukan cara saya, bukan cara GSJA Filipi, bukan caranya gereja lain yang hebat-hebat. Menurut caranya beliau, bukan caranya saya. Suka-suka saya, enggak. Menurut cara yang beliau suka. Dengan takut dan hormat. Saya tunjukkan beberapa ayat saja supaya tidak lari dari konteks ya tentang beribadah menurut caranya. Gimana itu? Ya di dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ibadah yang berkenan itu adalah mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Ini hidupmu adalah untuk Tuhan yang hidup. Amin. Kalau zaman dulu korbannya dibakar tinggal abu, kalau sekarang korbannya hidup dipersembahkan. Kakiku berjalan cari jiwa, tanganku kerja buat Tuhan. Saya pergi di rumah orang dan saya bilang mari kita baca Alkitab, pinjam Alkitabnya. Gak punya Alkitab tante, kayak gitu wae guyu. Gak punya Alkitab rasanya keren gitu ya. Hey stop. Saudara sudah terbiasa mendengar khotbah yang keras karena makanan yang keras untuk orang dewasa dan jemaat ini adalah jemaat yang dewasa. Say yes. Tadi kasih makan, kasih tepuk tangan untuk saudara sendiri. Makanannya makanan keras, kerikil, batu kali ya saudara terbiasa. Jadi kalau saudara dikasih makanan receh misalkan dibilangin, yuk kita puasa sehari. Saudara mah itu mah receh, saya mah udah biasa ya. Puasanya 40 hari udah biasa. Ada pengumuman untuk puasa 3 hari se-Indonesia Raya GSJA. GSJA Filipi mah udah 40 hari. Itu mah 3 hari. Kita mah makanannya sudah batu kali, kerikil itu ya. Hey! Sudah buka Alkitab sudah dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi mau saudara Kristen, mau saudara berdoa
24 jam. Kita semua mengalami pencobaan. Kita semua digoncangkan. Tapi firman Tuhan mengatakan engkau menuruti firman-Ku. Say yes. Menuruti firman. Enggak punya Alkitab aja. Enggak punya Alkitab. Lo bisa beli mobil mewah. Lo bisa bangun rumah bagus. Lo enggak bisa beli Alkitab. Terlalu. Sekarang orang tidak melakukan firman. Aku mah biasa aja. Lo enggak keren tahu. Waktunya untuk saudara buktikan diri saudara. Saudara orang yang sudah dibayar mahal. Hidup saudara mahal. Ada tanda-tanda Kristus di hidup saudara. Say yes. Amin. Sampai mau amin aja takut. Amin. Beribadah menurut caranya. Melakukan firman. Maka aku akan melindungi engkau. Bagaimana cara beliau melindungi saya enggak tahu. Satu, mungkin kita rapture terangkat. Kedua, Tuhan punya cara untuk melindungi saudara. Kalau saudara menuruti firman-Nya. Amin. Kalau saudara tidak menuruti firman-Nya, bagaimana? Agar mengekang lidah. Barang siapa mengira bahwa dia beribadah tapi enggak jaga lidahnya. Ya. Maka sia-sialah ibadahnya. Jangan seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari cuman cari kesalahan orang lain. Nah, lebih-lebih wasit tinju. Orang berdamai, pelukan, dipisah. Giliran orang berantem, adu jotos malah dibiarkan. Kekang lidah. Ya, amin. Memperhatikan janda dan anak yatim. 27, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dan anak yatim dalam kesusahan mereka. Mengunjungi dalam kesusahan mereka. Bukan dalam happy-happynya mereka. Janda-janda yang menurut Alkitab kategorinya janda-janda yang bikin masalah. Janda-janda yang hidup bermewah-mewah. Sudah mati selagi hidup. Kata Alkitab bukan saya saudara. Hei janda-janda layanilah Tuhan. Amin. Dikunjungi dalam kesusahan mereka. Dalam kesusahan. Jangan mengunjungi janda-janda yang baru janda, muda dan cantik, semok. Halo? Maksud lu apa ya? Ada perhatian terhadap janda dan anak yatim. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 4 ketika Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari hati ke hati. Minggu lalu saya katakan banyak orang Kristen statusnya ada di KTP Kristen. Di surga ada dia Kristen, anak Tuhan. Tapi enggak ada hubungan, enggak ada rasa. Pengen punya status tapi tanpa rasa? Atau rasa tanpa status? Kayak layangan putus. Layangan putus lagi. Lah itu kerap muncul saya. Saya mau punya status dan punya rasa. Amin. Gini sama Tuhan. Entahkah saudara beribadah di gereja, di rumah. Saudara, engkau bertanggung jawab untuk menjaga hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Hubungan akrab, intim. Hari gini masih bangga, saya biasa aja tapi lihatlah aku kan termasuk orang berhasil. Lo lihat Bill Gates itu apakah dia percaya Yesus Kristus? Dia orang terkaya di dunia loh.
Apakah karena engkau terkaya di dunia kemudian engkau menganggap bahwa itu adalah perkenanan Tuhan untuk aku? Jack Ma itu kurang kaya? Itu bukan jadi ukuran, saudara. Keintiman saudara ini bicara tentang hubungan yang karib dengan Tuhan. Semua yang lain sukses itu adalah ekses. Sama seperti saudara menyalakan api lalu eksesnya adalah asap. Sukses, berhasil, itu semua ekses. Tapi hubungan ini harus, saudara, marilah kita beribadah menurut cara beliau. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dan mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Tapi saya belajar hal ini sungguh-sungguh. Saya belajar dari diri saya mengamati orang-orang dan saya bilang memang ini adalah hal yang luar biasa. Tidak mudah. Mengucap syukur mengajarkan kepada kita bukanlah sekedar lip service. Tetapi suatu gaya hidup. Mengucap syukur itu artinya saudara sadar bahwa hidup ini gak butuh ngeluh, gak butuh marah, gak butuh kecewa, gak butuh patah hati, gak butuh saudara. Itu namanya gaya hidup bersyukur. Orang bisa mengecewakan saudara tapi saudara tetap baik kepada mereka. Itu maksudnya. Orang bisa merugikan saudara tapi saudara tetap baik. Dan saya kemarin mengatakan bahwa salah satu efek dari puasa adalah dibersihkan. Dan saya kemudian dibersihkan, ditunjukin, maksud dibersihkan itu bukan apa, ya tunjukin apa ya dosanya. Gitu loh. Tunjukin apa dosa saya, ya ditunjukin. Bahwa dalam bulan-bulan terakhir saya mulai punya sikap hati yang saya menganggap pelayanan saya sebagai beban. Dan saya melihat orang-orang sebagai gangguan dalam hidup saya. Kalau saya naik motor orang nyalip saya kemudian mengomel. Saya liatin kemudian saya mulai membuli mereka. Saya bilangin, oh dasar mak-mak. Padahal saya juga mak-mak. Dan itu sudah tahu itu berbulan-bulan saya membangun di dalam diri saya. Cuek. I don't care. Urusanmu, urusanku. Sudah sampai di titik itu. Dan selama 2 minggu puasa ini, belum 2 minggu, baru sekitar 13 hari. Tuhan mulai bongkar ditunjukin, itu loh kamu, itu loh. Sudah sampai di situ loh saudara. Aku makan gak ikut kamu, gak peduli. Aku makan kan gak ikut kamu. Emang gue pikirin. Sudah sampai di situ dan saya belum sempat menyadarinya. Sampai saya berpuasa dan Tuhan mengobrak-abrik isi hati saya. Saya nangis berjam-jam, ya Tuhan sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya. Kadang-kadang ketika saudara kecewanya udah pol, ya kemudian jadi gak peduli, ya kan? Ra peduli, ora urusan. Lo mau tidur, mau bangun, mau jengking, it's none of my business, I don't care. Mengucap syukur, walaupun saudara terluka, saudara tetap memaafkan. Walaupun orangnya tidak minta maaf, saudara tetap maafkan. Walaupun saudara dikecewakan, saudara tetap baik. Tidak butuh mengeluh, tidak butuh menyalahkan orang, ya. Karena kita ini sudah terbiasa semua salah. Tidur bangun lehernya pegel, bantal salah bantal. Kita mana ada tahu menemukan salah sendiri. Waktu kita berpuasa dan Tuhan mulai mengobrak-abrik dan menunjukkan saya, maksudnya dosa-dosa saya, kelemahan saya di dalam hati saya yang saya bahkan tidak tahu bahwa itu ada di dalam saya. Dan saya menghabiskan berjam-jam
dan meminta ampun. Saudara tahu, kalau hari-hari ini saudara bisa sampai pada satu keadaan bisa bersyukur dalam segala hal, bisa menerima semua keadaan tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan orang-orang, mencacat orang-orang, tetap baik kepada semua orang. Walau saudara diperlakukan tidak baik, saudara tetap baik, tetap ramah, tetap oke, tetap memberi bantuan. Walaupun saudara disia-siakan, saudara tetap baik. Itu artinya saudara sudah menemukan rahasia mengucap syukur. Saya punya video yang lama sekali tidak saya tayangkan, tapi kurang lebih sudah 2 kali saya tayangkan. Untuk mengingatkan kita lihat lagi video ini. Ini tentang kuasa ketika kita mengucap syukur. Oh, bukan itu sayangku. Ya baiklah, saudara mau tayangkan, itu buku saya yang saya sudah hampir dirilis. Thank you ya, sudah bantu saya promosi. Saudara, saya kasih contoh bahwa buku ini 1 tahun yang lalu tuh sudah jadi. 2020 itu sudah selesai. Dan kalau nggak salah dari Maret sampai Desember selesai. Ya, enggak apa-apa. No, sebentar itu dulu. Saya cerita tentang buku ini. Dan kemudian buku itu sudah saya, istilahnya saya jual ke penerbit Gandum Mas Malang. Kalau saudara miliki buku ini standar internasional, International Standard Book Number. Ya, jadi di perpustakaan nasional buku saya ada nomornya. Itu sudah direview oleh guru besar dari Samratulangi University, profesor yang review buku saya. Dia juga kasih komen di sana. Dan ketua umum dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Pendeta Bapak Budi Setiawan, dan juga kasih komen di buku itu. Dan itu artinya buku itu tidak menyesatkan. Judulnya tidak umum, adalah My Elder Brother. Ya, saya sudah koreksi judulnya dengan Bu Linda ya, tentang Yesus sebagai saudara tua. Saudara tahu Yesus bagi saya itu saudara tertua karena Alkitab mengatakan dia sulung dari banyak saudara. Saudara mungkin kalau saudara baca buku ini saudara akan mendapatkan pengenalan Yesus dari sisi yang lain sebagai saudara tua. Saya ngomong kepada saudara, kadang-kadang di dalam doa saya bisa memanggil beliau, Kak please. Kakak dekat sekali ya. Dan saya mungkin beberapa hari akan tanda tangan kontrak. Buku itu kabar baik untuk saudara, hanya 30.000 satu saja. Serumah ada 5 orang harus beli 5 buku. 30.000 lebih murah dari kopi di Starbucks. Ya, siapa yang suka ngopi ya harus koleksi buku itu. Luar biasa saudara. 1 tahun itu gak ada kabar. Saya tergoda mau nanya, saya bilang Mbak Priska nanya, tapi kamu nggak usah nanya aja lah. Saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan di pihak saya. Nanti keluarnya pas waktunya tepat. Karena Tuhan itu bukan aja nama dan kuasanya ajaib, juga caranya ajaib. Benar saudara, enggak, saya nanti-nanti datang sendiri, sudah selesai. Saya pikir mungkin harganya 100.000, ternyata 30.000. Jadi saudara harus beli buku itu ya. Nanti saudara bisa order di tempat Mbak Priska. Nah, jadi saya terus mengucap syukur tentang buku itu lalu keluar sendiri. Saya ini yakin ini adalah cara hidup yang saudara harus perjuangkan supaya enggak stres di akhir zaman ini ya. Gaya hidup selalu bersyukur. Kita lihat ini video. Ya. Jadi pada saat saudara emosi, marah, kecewa, sedih, itu kondisi darah saudara juga mengalami perubahan-perubahan. Saat kita tertekan, kecewa, marah, itu menyebabkan hormon-hormon di dalam tubuh kita, ya Bu Is ya. Itu juga mengalami perubahan-perubahan. Tubuh saudara yang basah menjadi asam lambung. Asam urat naik. Bu Is yang pernah ngomong ke saya, Bu, saya sudah tahu loh, lama mungkin beliau lupa pernah ngomong ke saya. Dan saya ingat baik-baik bahwa saya sudah tahu bahwa orang yang mengidap kanker akan lebih parah, stadiumnya akan naik pada waktu dia depresi, emosi, marah.
Orang yang mengidap diabetes saat emosi, marah, kecewa, ngamuk, gula darahnya akan ikut naik. Orang yang tekanan darah tinggi, ya jelaslah, saya tahulah. Kalau marah, emosi, cobonan tensi mesti naik. Itu perubahan-perubahan itu terjadi secara alamiah. Jadi saudara kejarlah gaya hidup yang baru. Di mana saudara bisa menerima semua keadaan tanpa menyalahkan orang lain. Tanpa kemarahan, tanpa kekecewaan. Tetap bersyukur, bisa menerima. Orang model apa saja saudara bisa menerima. Saudara bisa memaklumi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah menurut cara yang berkenan, dengan takut dan hormat. Ya, kalau saudara tidak dekat Tuhan, tidak keren. Ya, jangan bangga kalau saudara di rumah nggak ada Alkitab. Viralkan kalau saudara pelaku firman, banggalah. Dunia harus tahu siapa diri saudara. Jangan bangga, nggak ada Alkitab. Cari satu ayat saja sampai. Kalau saya konseling orang di klinik, kalau saya suruh dia buka Alkitab, saya bilang jangan kamu buka, saya buka aja pakai HP. Kalau saya tunggu dia buka satu ayat, dia bisa menghabiskan waktu saya 5 menit, kocar kacir bolak-balik. Bahkan pakai HP nggak bisa ketemu. Pakai HP loh Pak, bener, yakin. Kalau dia dari seberang, negeri seberang saya maklum. Tapi ini wong Kristen, nggak bisa ketemu. Jangan cengengesan, prihatinlah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak ngerti Alkitab, ngerti aja enggak apalagi dilakukan, ya. Viralkan, yang melakukan firman Tuhan itu keren. Amin. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Saudara keren, saya keren. Karena kita komitmen untuk menuruti Tuhan. Dan menantikan kedatangannya. Luangkan waktu untuk menyembah. Ya, hati dengan hati. Mari belajar saudara. Saudara bilang ke Tuhan, Tuhan piye sih ngajari aku caranya supaya aku bisa menerima semua keadaan. Supaya walaupun orang jahati aku gak bisa jahati dia. Oke? Kehilangan kemampuan untuk membenci. Walaupun orang mengecewakan saudara berkali-kali, saudara masih baik sama dia. Oke? Amin ya. Ya, kita nyanyi lagu ini, kita worship ya. Kita worship sama-sama. Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk menyatakan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu.
apa sajalah. Tuhan sanggup memberkati saudara. Nonton fotonya Ghazali, saya bilang, Tuhan, saya bilang, Tuhan, kasih dong aku video satu, konten satu yang bisa viral. Atau semua aja saja jadi viral. Why not? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Kalau saya buka konten saya, subscribernya adalah 1260. Waktu saya buka, saya bilang 1 juta, puji Tuhan. Setiap kali saya buka 1 juta, puji Tuhan. Saudara mau mendoakan YouTube-nya Deddy Corbuzier ataukah punya Busara? Saya sudah bayangkan kalau saya punya 1 juta subscriber, berapa banyak orang yang bisa saya kasih makan. Berapa banyak orang yang bisa ikut makan dengan saya. Jadi waktu saya buka, saya bilang, puji Tuhan, 1 juta. Kalau Tuhan berkenan, impossible is nothing. Tuhan bisa membuat saudara ucap syukurlah. Bahkan saya curiga jangan-jangan itu gak datang gara-gara saudara gak bisa bersyukur ya. Jangan-jangan karena banyak mengeluh kali, jadi gak datang-datang. Ayo sekarang kita mengucap syukur untuk apa saja. Ada banyak yang belum terjadi yang saya inginkan, tapi saya belajar untuk bersyukur saja ya. Nyanyi lagi ya. Dari hati saudara sampai merasakan kedekatan dengan Tuhan. Oke? Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Mari berdiri saudaraku. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku.
Saudara, kita membutuhkan Tuhan lebih dari waktu sebelumnya. Lebih dari hari kemarin. Beribadahlah menurut cara yang Tuhan kehendaki. Dengan hormat dan dengan takut akan Tuhan. Mengucap syukurlah untuk hal-hal buruk sekalipun. Bilang terima kasih saja. Kepala saya ketatap di mobil, sakit minta ampun. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hilang sakitnya. Coba kalau saya mengeluh, panjangnya sakitnya. Coba dewe. Tangan kejepit, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena perubahan hormon terjadi waktu saudara mengucap syukur. Tapi mengeluh itu juga berubah saudara. Saya berdoa untuk saudara, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami hidup di atas bumi yang sedang bergoncang. Ada banyak kesulitan tapi banyak kesempatan. Tuhan, ajari kami strategi, cara. Kau melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan, bawa kami masuk dalam rencanamu. Kasih kami belajar rahasia untuk hidup yang selalu bersyukur dan beribadah dengan cara yang Tuhan kehendaki. Pulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak takut kekurangan. Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat atas kami. Sampai kami berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Amin. Tolong turunkan. Oke, ya nanti ada video. Bisa dilihat videonya, ini tentang my elder brother. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.